Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai sistem informasi akuntansi. Baiklah, sebelumnya saya akan share terlebih dahulu untuk materinya. Terkait dengan sistem informasi akuntansi, di video sebelumnya sudah disampaikan mengenai apa itu sistem dan bagaimana ciri-ciri sistem. Untuk di video kali ini akan disampaikan mengenai sistem informasi. Oke, baiklah. Terkait dengan sistem informasi, sebelumnya kita sudah mengetahui dan sudah tahu mengenai definisi sistem dan bagaimana ciri-ciri sistem. Untuk kali ini kita akan sama-sama mengetahui apa itu informasi dan bagaimana ciri-ciri informasi yang berkualitas. Baiklah, yang pertama adalah mengenai definisi informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan manfaat atau arti. Nah, ini menurut Prof. Azhar Susanto. Nah, contohnya apa untuk informasi ini? Contohnya misalkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah sebuah informasi hasil dari pengolahan data. Kemudian contoh yang lainnya misalkan laporan pemakaian bahan baku. Kemudian laporan penjualan. Kemudian laporan produksi. Nah, jadi dapat disimpulkan dari contoh bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang dapat memberikan manfaat atau arti bagi yang membutuhkannya. Nah, ini terkait dengan informasi. Senada dengan beberapa definisi yang tadi sudah disampaikan mengenai informasi, di sini ada beberapa definisi menurut beberapa pakar yang lainnya. Di antaranya menurut James E. Hall tahun 2011 bahwa information is often defined simple as process data. Jadi informasi adalah sering didefinisikan sebagai data yang diproses. Nah, kemudian menurut Steyer and Reynolds tahun 2010, information is a collection of facts organized so that they have additional value beyond the value of the individual facts. Jadi informasi adalah kumpulan dari fakta yang diorganisir sehingga mempunyai nilai tambah melebihi nilai dari fakta individu. Nah, jadi dari beberapa pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah dan mempunyai arti untuk digunakan oleh pengguna informasi. Baiklah, selanjutnya, bagaimana ciri-ciri informasi berkualitas? Nah, di sini ciri-ciri informasi berkualitas yang pertama adalah akurat. Akurasi. Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contoh, informasi laporan penjualan harus mencerminkan penjualan yang sebenarnya, artinya tidak direkayasa. Kemudian laporan keuangan. Nilai yang ada harus sesuai dengan bukti transaksi. Jadi, dapat disimpulkan dari contoh tadi bahwa akurat
artinya informasi harus memberikan keadaan yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta. Itu adalah terkait dengan akurat. Selanjutnya adalah relevan. Ya, relevan. Relevan artinya bahwa informasi harus diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan individu yang ada di berbagai tingkatan atau bagian dalam organisasi. Contoh, jika yang diminta laporan keuangan, maka disajikan laporan keuangan. Jika yang diminta laporan penjualan, maka disajikan laporan penjualan. Jadi, dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa informasi yang relevan adalah informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri informasi berkualitas, yaitu tepat waktu atau timeline. Apa itu tepat waktu? Nah, tepat waktu informasi adalah informasi harus ada pada saat dibutuhkan, tidak besok atau beberapa jam lagi. Contoh, laporan keuangan harus disajikan antara tanggal 1 sampai 5 bulan berikutnya. Kemudian laporan penjualan dapat dilihat kapan saja. Kemudian contohnya laporan produksi tersedia pada saat produksi selesai. Jadi, dari contoh tadi dapat disimpulkan bahwa informasi tepat waktu adalah informasi yang disajikan pada saat dibutuhkan oleh pengguna. Nah, ini terkait dengan tepat waktu atau timeline. Ciri-ciri informasi berkualitas selanjutnya adalah lengkap atau komplit. Lengkap artinya harus diberikan secara lengkap. Contoh, neraca disajikan lengkap, terdapat nama perusahaan, nama laporan, dan periode laporan. Dari contoh tadi, dapat kita katakan bahwa informasi yang lengkap adalah informasi yang memuat semua informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, ini terkait dengan ciri-ciri dari informasi berkualitas. Nah, jadi apa itu sistem informasi? Setelah kita mengetahui apa itu sistem, setelah kita mengetahui informasi, nah, jadi sistem informasi adalah kumpulan dari sub-subsistem, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Nah, ini adalah mengenai sistem informasi. Contoh sistem informasi. Contohnya adalah sistem penjualan secara kredit agar dapat memantau hutang pelanggan yang jatuh tempo. Kemudian ada sistem reservasi penerbangan, misalkan digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pesanan atau pembelian tiket. Contoh lagi, misalkan ada sistem smart card yang dapat digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Nah, jadi dari contoh tadi dapat dikatakan bahwa sistem informasi pada hakikatnya adalah
sistem yang membentuk keharmonisan dan kekuatan yang saling bekerja sama secara harmonis dan berhubungan untuk mencapai satu tujuan. Oke, beberapa teori sistem informasi seperti dikemukakan oleh Laudon 2012 bahwa an information system can be defined technical as a set of interrelated components that called or retrieve, process, store, and distribute information to support the decision making and control in an organization. Artinya bahwa suatu sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan-kumpulan komponen saling berhubungan, mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol dalam sebuah organisasi. Kemudian menurut James O'Brien 2011 bahwa information system can be any organized combination of people, hardware, software, communication network, data resources, and policies and procedure that store, retrieves, transforms, and disseminates information in an organization. Nah, ini menurut James O'Brien yang artinya bahwa sistem informasi dapat berupa kombinasi terorganisir orang, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Kemudian menurut Steyer and Reynolds 2010 bahwa information system a set integrated component that collect, manipulate, store, and disseminate data and information and provide a feedback mechanism to meet an object. Yang artinya bahwa sistem informasi adalah satu set komponen yang saling terkait yang mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyebarluaskan data dan informasi dan menyediakan mekanisme umpan balik untuk memenuhi tujuan. Jadi, dari beberapa pendapat para pakar tadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah hakikatnya adalah sistem yang terintegrasi secara harmonis, membentuk kekuatan terdiri dari kumpulan-kumpulan, komponen-komponen, subsistem, mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, bagaimana ciri-ciri sistem informasi berkualitas? Yang pertama, akurat. Informasi akurat itu jika informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contoh akurat, informasi dalam laporan keuangan mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Kemudian, informasi akurat jika informasi yang terjadi di pasar modal mencerminkan harga saham yang sebenarnya. Kemudian contoh selanjutnya, misalkan informasi akurat jika informasi yang terjadi di pasar komoditas langsung tercermin di harga komoditas barang-barang tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan dari contoh tadi bahwa informasi yang akurat adalah informasi yang mencerminkan keadaan sebenarnya yang tidak menyesatkan pengguna. Oke,
Jadi akurat adalah informasi yang disajikan dengan benar, tepat, dan bisa dipercaya. Selanjutnya adalah tepat waktu. Jadi informasi harus tersedia pada saat informasi diperlukan. Contoh, dalam mengambil keputusan, manajer memerlukan data penjualan bulan sebelumnya. Maka informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan. Contoh selanjutnya, misalkan dalam mengambil keputusan pembelian mesin baru, misalkan manajer membutuhkan informasi tentang harga mesin, kondisi keuangan perusahaan, cash flow di masa depan, maka informasi tersebut harus tersedia pada saat dibutuhkan. Nah, ini terkait dengan tepat waktu. Jadi kalau dari contoh tadi dapat dikatakan bahwa informasi tepat waktu adalah informasi yang tersedia pada saat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri sistem berkualitas, ciri-ciri sistem informasi berkualitas adalah relevan. Relevan adalah informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh, manajer membutuhkan informasi laporan penjualan. Informasi relevan jika informasi laporan penjualan, ya penjualanlah yang disediakan bagi manajer dalam mengambil keputusan. Kemudian, dalam mengambil keputusan, manajer keuangan membutuhkan informasi laporan pengeluaran biaya bulan lalu. Informasi relevan jika laporan pengeluaran biayalah yang disediakan bagi manajer keuangan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah lengkap. Lengkap artinya informasi yang diberikan harus secara lengkap, tidak ada yang ditutupi, cukup tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh, laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan secara lengkap. Kemudian, penjualan online, laptop internet berisi informasi secara lengkap, yaitu meliputi ada harga barang, ukuran, file, tipe, bentuk, warna kecepatan, kemudian memori, prosesor, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan ciri-ciri sistem informasi berkualitas, yaitu harus memenuhi akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Baiklah, pada kesempatan ini telah disampaikan mengenai sistem informasi. Kita akan simak video selanjutnya mengenai sistem informasi akuntansi. Demikian video kali ini, mudah-mudahan ada kemanfaatan yang dapat kita ambil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.